Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manfaat gelombang radio dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Eva Novita Agustina, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 7. Sifat gelombang elektromagnetik. 1. Dapat merambat dalam ruang hampa. 2. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. 3. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. 4. Gelombang magnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Pendahuluan. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi atau dinaikkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio RF dalam suatu spektrum elektromagnetik. Gelombang radio ini berada pada jangkauan frekuensi 10 Hz sampai GHz dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Ketika gelombang radio dipancarkan melalui kabel, osilasi dari medan listrik dan magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan voltase di dalam kabel. Hal ini kemudian dapat diubah menjadi sinyal audio atau lainnya yang membawa informasi. Tidak semua sinyal radio dapat dipantulkan kembali oleh lapisan ionosfer dan atmosfer bumi. Hanya sinyal pendek, yaitu sinyal berfrekuensi antara 2 dan 30 MHz. Ada dua macam pengiriman sinyal program radio pada pendengar. 1. Amplitudo modulasi atau AM. Jumlah getaran tetap, tetapi amplitudo berubah seiring dengan sumber suara. 2. Frekuensi modulasi atau FM. Jumlah getaran berubah, tetapi amplitudonya tetap. FM menghasilkan kualitas suara lebih baik dan hampir tidak mengalami tumpukan yang sering diderita siaran AM. Rumusan masalah. Sumber gelombang radio. Gelombang radio atau radio wave dihasilkan oleh muatan listrik yang mengalami akselerasi secara alami. Gelombang radio ini dihasilkan oleh petir dan benda-benda astronomi lainnya. Namun, gelombang radio juga bisa dibuat. Gelombang radio buatan dihasilkan oleh pemancar yang nantinya akan diterima oleh penerima radio dan menggunakan antena. Cara kerja gelombang radio. Cara kerja ini dapat kita misalkan apabila sebuah stasiun radio ingin menyiarkan program mereka ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana cara mereka melakukannya? Suara dari pembawa acara akan direkam menggunakan mikrofon dan diubah menjadi listrik dan mengalirkannya ke sepanjang antena pemancar. Di antar pemancar inilah audio tadi ditingkatkan berkali-kali sehingga siap untuk dipancarkan ke seluruh dunia. Setelah siap, data tersebut dikirim ke seluruh dunia dalam bentuk sinyal yang tidak terlihat oleh mata. Setelah sampai tujuan, sinyal tersebut akan ditangkap lagi dan diubah lagi dari energi listrik menjadi audio. Dalam beberapa kasus, sinyal tidak langsung mencapai ke penerima, melainkan repeater, karena jaraknya yang terlalu jauh sehingga sinyal menjadi lemah. Fungsi repeater di sini adalah untuk memperkuat sinyal, memancarkannya kembali ke tujuan. Salah satunya, contoh repeaternya adalah satelit. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh gelombang radio pada kehidupan sehari-hari. 1. Dapat menyebabkan katarak. 2. Dapat menyebabkan kanker. 3. Dapat membuat kulit menjadi hitam. 4. Menurunkan kekebalan tubuh. 5. Dapat menyebabkan kemandulan. 6. Dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup. 7. Dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala.
telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. 8. Dapat menyebabkan kerusakan otak. 9. Dapat beberapa kasus yang langka, gelombang ini dapat menyebabkan alergi kulit. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. 1. Dapat digunakan di ruang hampa udara. 2. Tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya. 3. Dapat mengirim dengan sangat cepat. 4. Tidak memerlukan penyelarasan antena. 5. Dapat digunakan untuk navigasi. 6. Memiliki cakupan area yang cukup luas. 7. Dapat menembus dinding. Kekurangannya. 1. Mudah mengalami gangguan yang disebabkan oleh alam. 2. Bisa terjadi efek propagasi. 3. Kurangnya keamanan karena sinyal ini bersifat publik. Tanpa adanya pengamanan khusus, maka data bisa diambil oleh orang lain. 4. Harga pemasangan dan perawatan tergolong mahal. Pemanfaatan gelombang radio dalam teknologi. 1. Radio. Manfaat gelombang radio yang pertama adalah radio. Radio adalah sebuah alat elektronik yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bentuk suara. Seperti yang saya katakan di atas, sebuah stasiun radio akan mengirimkan suara dalam bentuk sinyal listrik yang disebarluaskan menggunakan gelombang radio. Ada metode untuk menyiarkannya, yaitu dengan teknik modulasi dan teknik radiasi, AM dan FM. 2. Televisi. Stasiun televisi, khususnya televisi analog, memanfaatkan gelombang radio untuk menyiarkan programnya ke seluruh dunia. Data tersebut dipancarkan oleh menara pemancar dalam bentuk sinyal analog yang kemudian ditangkap oleh antena televisi dan diubah menjadi sinyal digital. 3. Radar. Radio wave juga bisa dimanfaatkan dalam penggunaan radar. Radar sendiri sering digunakan pada pesawat terbang, kapal laut, kapal selam, dan kendaraan lainnya. Radar bisa digunakan untuk mengetahui objek yang berada di sekitarnya. Selain menggunakan gelombang radio, radar juga bisa dibuat menggunakan gelombang mikro. 4. Ponsel. Ponsel adalah barang yang setiap hari kita bawa dan kita gunakan. Dalam penggunaannya, kita tidak perlu menggunakan antena untuk menangkap sinyal dari ISP. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja karena ia menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. 5. Wi-Fi. Bukan hanya ponsel yang menggunakan gelombang radio. Wi-Fi yang bisa kita juga loh. Oleh sebab itu, ia tidak memerlukan penyelarasan antena dan penggunaannya, dan kita bisa langsung menggunakannya di ponsel, laptop, ataupun device lainnya. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Gelombang radio adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi atau dinaikkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio atau RF dalam suatu spektrum elektromagnetik. Secara umum, jenis frekuensi yang digunakan oleh radio komunikasi adalah VHF, Very High Frequency, dan HF, High Frequency. VHF biasanya digunakan untuk radio komunikasi jarak dekat dan beroperasi pada frekuensi 100-300 MHz. Hal ini disebabkan karena gelombang radio dipancarkan secara horizontal atau lurus, sehingga jika pada jarak 2 stadion terdapat objek-objek seperti bangunan, pohon yang tinggi, ataupun pegunungan yang lebih tinggi dari pemancaran gelombang radio, maka sudah pasti transmisi yang dikirimkan atau diterima akan terhambat. Selain itu, gelombang radio juga memiliki dampak negatif
kelebihan dan kekurangan. Pemanfaatan gelombang radio dapat dilihat dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, radio, televisi, radar, ponsel, dan wifi, dan lainnya. Adapun dampak negatif, kelebihan dan kekurangan dapat kita baca pada subbab materi sebelumnya. 2. Saran. Meskipun gelombang radio mempunyai beberapa manfaat, namun kita perlu menghindari bahaya atau dampak buruk dari gelombang radio. Cara mencegah bahaya tersebut dengan cara mempelajari beberapa artikel dampak buruk dari gelombang radio serta melakukan hal-hal yang dapat mengenai paparan dari gelombang radio yang berbahaya. Selain itu, pelajaran tentang gelombang radio tidak hanya dilakukan dengan saja. Selain itu, pelajaran tentang gelombang radio tidak dilakukan dengan tetapi juga dipraktekkan sehingga semua siswa dapat mengetahui secara maksimal dari materi gelombang radio tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.